I have no idea what we're talking about time travel here. Either it's all a joke or none of it is. We're good. Get your helmet out. Scott, send me back to me. Put your walk around for an hour and then bring it. Jadi gue baru aja nonton film Avengers Endgame, ya nggak baru banget sih, pas waktu film itu keluar gue juga udah nonton. Karena kebetulan juga gue suka dengan film-film superhero dari Marvel. Dan karakter yang paling gue suka itu adalah Tony Stark as Iron Man. Jadi di film Avengers Endgame ini mengangkat teori time travel, di mana para Avengers ini kembali ke masa lalu untuk mengumpulkan Infinity Stones dan mengembalikan setengah populasi manusia yang hilang karena jentikan jari Thanos yang membuat Avengers kalah di serial Avengers Infinity War. Tapi gue di sini bukan mau membahas tentang filmnya, tapi gue cuma mau sedikit membahas atau share tentang time travelnya. Jadi time travel itu adalah perjalanan waktu, di mana kita itu bisa melakukan perjalanan waktu baik maju ke beberapa tahun ke depan atau mundur ke beberapa tahun ke belakang. Dan biasanya kita sebagai manusia itu pasti ingin melakukan perjalanan waktu mundur ke beberapa tahun ke belakang atau kembali ke masa lalu kita. Ya yang pasti untuk memperbaiki semua kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita lakukan selama kita menjalani hidup. Baik kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Baik kesalahan kepada diri kita sendiri ataupun orang lain. Apalagi kesalahan kepada orang lain itu mungkin membuat orang lain itu tersinggung atas tindakan, ucapan, atau perbuatan kita. Dan biasanya setelah melakukan hal itu, kita berpikir, coba waktu itu gue nggak ngelakuin hal itu kepada dia. Coba waktu itu gue nggak mengucapkan kata-kata itu ke dia. Dia pasti nggak bakal sakit hati. Dan andaikan saja waktu itu bisa gue ulang lagi, gue nggak akan ngelakuin hal itu kepada dia. Itu kan biasanya umum yang ingin dilakukan kepada manusia. Tapi apa hal lain yang ingin gue lakukan di saat gue bisa melakukan perjalanan waktu atau time travel, tapi gue ingin mundur ke beberapa tahun ke belakang atau kembali ke masa lalu gue. Hal yang ingin gue lakukan itu adalah di saat gue menjalin hubungan dengan seseorang, tapi gue itu nggak mau kembali di mana gue masih berjalan sama dia. Tapi gue tuh mau lebih kembali di mana detik-detik gue mau break atau udahan sama dia. Karena waktu gue break atau udahan sama dia gue itu maki-maki dia cuy, serius, gue nggak bohong. Jadi segala omongan kasar gue keluar, segala omongan jelek gue keluar gitu. Ya namanya juga waktu itu gue masih bocah, pemikirannya kayak emosinya masih kurang bisa dikontrol. Karena pada saat itu gue juga sangat emosi banget, sampai akhirnya gue melontarkan kata-kata yang seharusnya nggak gue ucapkan sama dia, malah jadinya gue ucapkan. Ya lewat chat sih, gak ngomong langsung. Dan yang pasti itu membuat dia sakit hati. Pasti. Atau mungkin. Jadi waktu break ya udah break aja, udahan aja, ikhlaskan saja gitu. Buat apa gue segala ngata-ngatain dia, maksudnya dalam artian ngelontarin kata-kata kasar ke dia gitu. Karena pada dasarnya itu wanita itu tidak bisa dikasarin dan tidak bisa dikerasin. Itu asli sih hal terbodoh yang pernah gue lakuin dalam hidup gue. Soalnya juga kalau misalnya sewaktu-waktu gue masih ada rasa sama dia atau gue pengen balikan sama dia, berharap.
Enggak, gue cuma bercanda. Ini kan cuma seumpamanya kalau misalnya gue ada rasa pengen balikan sama dia, mungkin itu bisa terjadi. Mungkin. Karena gue ikhlas gitu waktu dia minta break, ya udah gitu. Tapi kalau misalnya gue melontarkan kata-kata kasar ke dia, dia udah tahu sisi keras gue kayak gimana, dia udah tahu puncak emosi gue kayak gimana, ya I think it's impossible for me. Mustahil buat gue kalau misalnya pengen balik sama dia karena dia udah tahu sisi keras gue kayak gimana. Itu hal pertama yang ingin gue lakuin kalau misalnya gue melakukan time travel kembali ke masa lalu atau mundur ke beberapa tahun ke belakang. Apa hal lain yang ingin gue lakukan kalau misalnya gue melakukan time travel kembali ke masa lalu gue? Ya, mundur ke beberapa tahun ke belakang lagi. Hal lain yang ingin gue lakukan adalah gue mau memperbaiki kualitas belajar gue di masa SMK. Ya, karena di masa SMK itu gue nggak rajin belajar, gue lebih suka keluar, nongkrong, main sama teman-teman gue. Ya, belajarnya jarang lah gitu. Ya, walaupun juga di zaman SMK itu gue juga dapat juara kelas, ranking 1. Tapi gue ngelihat nilai-nilai gue itu kayak nggak puas gitu loh, kurang nilainya. Ya karena gue juga sadar sama diri gue sendiri, gue zamannya SMK juga jarang banget belajar, lebih sering keluar, nongkrong, main sama teman-teman gue. Dan kalau misalnya pun gue nggak bisa keluar, ya gue buka buku, tengah-tengah gue taruh HP. Mungkin kalau misalnya kualitas belajar gue masih bertahan di zaman SD sama SMP, mungkin nilai gue bisa lebih baik daripada ini. Soalnya di zaman SD sama SMP itu, ya gak bisa gue bilang rajin juga, cuman gue adalah baca-baca buku gitu, walaupun sedikit tapi seenggaknya ada yang masuk ke otak. Ya walaupun juga di zaman SD sama SMP juga gue gak pinter-pinter banget, gak pernah dapet juara kelas. Pertama kali dapet juara kelas pun kelas 2 SMP, dapet ranking 3. Itu sih alhamdulillah banget, bener-bener bersyukur gitu dengan nilai yang menurut gue itu cukup lah, gak kurang tapi cukup. Tapi di masa SMK ini itu karena kualitas belajar gue kurang, ya walaupun dapet juara kelas ranking 1 tapi menurut gue nilainya kurang gitu. Andai kan kalau misalnya gue waktu SMK itu belajar rajin seperti zamannya SD atau SMP, ya mungkin nilai gue bisa lebih baik daripada ini. Tadi kan gue ngebahas apa yang ingin gue lakukan kalau misalnya gue time travel kembali ke masa lalu atau mundur ke beberapa tahun ke belakang. Apa yang ingin gue lakukan kalau misalnya gue melakukan time travel maju ke beberapa tahun ke depan. Ke depan kayak gini, ke depan. Oke? Hal yang ingin gue lakukan kalau misalnya gue melakukan time travel maju ke beberapa tahun ke depan, ya yang pasti gue ingin tahu karir gue di masa depan nanti seperti apa, gue bekerja di mana, istri gue nanti siapa, anak gue nanti apakah laki-laki atau perempuan, dan akan ada masalah hidup apa saja yang akan gue hadapi. Dan gue juga ingin tahu bagaimana cara gue menghadapi segala masalah-masalah itu. Setelah gue mengetahui itu semua, gue akan kembali ke masa sekarang dan gue akan mempersiapkannya dengan lebih matang lagi untuk menghadapi semua masalah-masalah yang akan datang di masa depan itu. Seperti yang gue lihat, ya yang pasti dengan solusi yang lebih baik seperti apa dalam gue menghadapi masalah itu. Ya tapi ini hanyalah sekedar sharing saja apa yang ingin gue lakukan kalau misalnya gue melakukan time travel antara kembali ke masa lalu, mundur ke beberapa tahun ke belakang, atau gue menuju ke masa depan, atau maju ke beberapa tahun ke depannya. Muter-muter gue ngomongnya. Ya pada dasarnya juga kalau misalnya manusia diberikan kesempatan satu kali saja untuk melakukan perjalanan waktu atau time travel, apalagi itu bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, ya siapa yang mau nolak? Bahkan manusia yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia pun memohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali ke dunia untuk memperbaiki ibadah mereka. Mereka ingin banyak melakukan kebaikan daripada keburukan, dan mereka ingin memperbaiki semua kesalahan-kesalahan mereka yang sudah mereka lakukan selama mereka hidup. Ya, tapi ini hanyalah sekedar khayalan saja, ya lebih tepatnya sekedar sharing sajalah mengenai perjalanan waktu. Ingatlah, dalam menjalani hidup itu, jadikanlah masa lalumu itu sebagai sebuah pelajaran, jadikanlah masa lalumu itu sebagai sebuah sejarah. Pikirkan masa depannya lebih baik, terus melangkah ke depan, menggapai tujuan hidup kita yang sudah kita rencanakan untuk keberhasilan dan kebahagiaan kita di masa depan nantinya.
Ya mungkin sekian aja untuk video gua kali ini mengenai time travel atau perjalanan waktu. Semoga saja kalian terhibur. Kalau misalnya kalian bisa melakukan perjalanan waktu, apa yang ingin kalian lakukan silahkan komen di bawah. Gue Ihsan Afandi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.